Shalom anak-anak. Shalom. Mana suaranya shalom? Shalom. Apa kabarnya? Baik. Tuhan. Siapa yang tadi pagi berdoa? Ya. Oke, keren semua ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam KBM agama kita. Ibu minta kepada Sifanya untuk menaikkan pujian dan doa. Silakan Sifanya. Mari kita mengangkat satu pujian yang berbunyi. Kita 1, 2, 3. Puji cinta kepada Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, berkat pasanganku menjadi kuat. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, baik. Kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, ada yang ngantuk? Enggak ada ya. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk ice breaking. Konsentrasi. Sekali lagi dong, suaranya nggak ada. Tepuk ice breaking. Konsentrasi. Oke, supaya kalian siap untuk belajar hari ini, coba ikutin tangan ibu, tangan ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah. Oke, tangan ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah. Tangan ke bawah, tangan ke atas, ke samping, ke atas. Good, berarti semua udah konsentrasi. Oke, coba perhatikan kalian kanan kirinya ada sampah nggak? Oke, nggak ada ya, sudah bersih ya. Bersih semua, berarti kalian sudah menjaga kebersihan ke kelas. Baik, coba lihat adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nggak ada. Hadir semua? Iya. Puji Tuhan. Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi keluarga. Oke, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang apa temanya? Hedonisme. Siapa yang tahu apa arti hedonisme? Berasal dari kata hedon. Apa hedonisme? Angkat tangannya sayang. Oh, gaya hidup glamor. Apa lagi sama ya? Gaya hidup foya-foya. Foya-foya. Ada lagi? Silvi? Kenapa nggak ngomong sayang? Apa? Hedon? Asal kata hedonisme itu asal kata dari hedon. Apa? Real? Ada yang tahu lagi? Oke. Keugaharian apa arti keugaharian? Adalah gaya hidup yang tahu bersyukur. Jadi keugaharian itu adalah orang yang memahami dirinya sendiri. Dia bersyukur atas apa yang dia
punya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang komunikasi apa? Keluarga. Ya, sampaian pembelajaran kita. Kenapa kita belajar ini, Bu? Gitu ya. Tujuan kita apa? Apa yang mau kita capai? Yang pertama, kamu mampu mendesain, ya, mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, kamu mampu mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi sesuai dengan iman Kristen. Efesus 4 ayat 25 sampai 29 dan Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi. Dan yang terakhir, kamu mampu menuliskan karangan singkat, ya, mengenai komunikasi dalam keluarga. Baik, itulah capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, kalian akan lihat sebuah video, ya, saksikan sebuah video. Nanti kalian rangkum apa sih pengertian keluarga menurut pendapat kalian setelah melihat video tentang keluarga Cemara. Silakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, setelah kalian saksikan video tadi tentang keluarga Cemara, apa pendapat kalian tentang artis buat keluarga? Angkat tangannya. Obet? Oh iya, Obet, silakan. Pendidikan adalah sebuah hal utama bagi kita sendiri. Karena pendidikan orang tua kita ini mengajarkan kita dari kecil sampai besar sekarang, dan belajar itu yang menjadi
kita. Good job. Tepuk tangan buat. Ada lagi? Ya, datang sih. Silakan berdiri saya. Keluarga itu segalanya. Hidup akan menjadi lebih indah saat bersama keluarga. Keren. Tepuk tangan buat. Good job. Gede. Itu menurut saya itu guru atau orang tua itu ada dapat memberikan contoh atau perilaku yang baik pada kita sehingga kita bisa menerapkan. Ih, keren. Gede. Silakan Fernando. Keluarga menurut saya itu adalah ikatan dalam suatu rumah. Ih, keren. Singkat tapi padat. Tapi sama ya. Menurut aku keluarga adalah tempat di mana kita sebagai anak bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi apa yang kita mau. Suatu support system, suatu tempat di mana kita bisa merasa nyaman. Keren. Tepuk tangan buat Karen. Regan, silakan Regan. Keluarga adalah tempat buat kita membuka isi hati kita, Bu, dan juga tempat curhat. Ih, keren. So sweet banget ya kamu Regan. Karena kalau punya pacar cerita ke mama papa. Ada tepuk tangan buat Regan. Kenapa maju? Belum muat. Silakan semuanya. Tapi diingat-ingat lanjut pertanyaannya. Menurut saya keluarga adalah tempat yang harus kita cari dalam hal bersenang dan bersedih. Iya, tepuk tangan. Grace. Menurut saya keluarga itu harus hidup yang menerima dan percaya dan Yesus sebagai pasangan. Iya, keren. Silakan Devi. Menurut aku, sebuah ingatan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang saling mengabdi satu sama lain. Tepuk tangan buat Devi. Silvi. Ya, silakan Ter. Keluarkan aja Bang. Belum. Menurut definisi kamu aja, apa saya? Apa sih arti keluarga buat kamu? Tempat dari dua buat anak. Iya, keren ya. Kita masih pada tempat berlindung buat saya. Ya, oke, silakan April. Menurut saya keluarga yang melahirkan kita untuk tempat kita berdua. Keren, betul semua jawaban kalian betul ya. Keluarga cemara itu adalah cerita tentang keluarga yang harmonis. Mereka bukan keluarga yang kaya. Yang saya tahu Abah itu adalah penari becak. Tetapi komunikasi dalam keluarga itu sangat baik. Anak-anak itu ketika papanya pulang nari becak, itu anak-anaknya semua berlari mengejar papanya. Mereka bahagia meskipun mungkin tidak punya harta. Kenapa tinggi angka perceraian di dalam umat Kristen sekarang? Karena gak ada komunikasi keluarga. Sibuk dengan gadget, sibuk dengan dunia sendiri, dan akhirnya tidak ada komunikasi, dan akhirnya perceraian tinggi. Ya betul, sangat tinggi. Angka kriminal anak remaja sekarang sangat tinggi juga. Kemarin peristiwa di mana? Yang di Pekanbaru, anak SMP mengganggu temannya dan akhirnya dibuang di selokan. Pulang sekolah, anak remaja. Tingginya angka kriminal di mana? Di bahasa yang tak baik di sosial media. Bahasa kotor, makian, menyebut orang lain dengan bahasa yang tak baik di sosial media, Twitter, di Instagram, Facebook. Ngomong kotor, sepertinya biasa gitu. Itu kenapa? Dimulai semua dari keluarga. Jadi sekarang kalian dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh keluarga. Pendiam. Jika anak dibesarkan, bahkan ada seorang ahli pendidikan anak, jika anak dibesarkan dengan bentakan, dia akan besar tidak percaya diri. Terus jangan ngomong, kamu masih kecil, jangan ngomong. Akhirnya itu anak tampillah menjadi anak yang tidak percaya diri. Semua dimulai dari keluarga. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ibu, berarti kalian sudah paham. Ya, kita next kan. Ya, komunikasi apa sih arti komunikasi? Komunikasi adalah transfer informasi, gagasan, pemahaman, ya, pemahaman antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, secara umum komunikasi itu dibagi dua. Komunikasi apa pertama?
Nah, itu komunikasi apa? Tulis. Komunikasi non verbal. Itu biasanya dipakai di mana? Di keluarga. Contoh, mama datang pacar kamu. Kira-kira udah jam 9. Dia batuk. Itu bahasa non. Terus apa lagi? Dengan gaya kamu mungkin yang bahasa kamu udah kasar, udah gak sopan, mama kamu melotot dia. Contoh kamu ngomong ke papa, udah mulai tinggi nadanya, mama bin. Itu bahasa. Itulah bahasa isyarat ya. Jadi kontak mata, bahasa tubuh, kita udah tahu itu mama kita gak suka. Ya, oke next. Kita mau lihat dulu Ulangan 6 ayat 4-9. Itu bukan firman Tuhan. Oke, kita buka ayat 7 aja. Ulangan 6 ayat 7 saja. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Oh, bisa dibaca oleh Samuel dulu. Samuel silakan. Ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berarti dalam setiap tindakan kamu harus memakai firman. Berulang-ulang mungkin kamu bilang gini, itu mulu nasihat itu mulu dibilang, ternyata Tuhan sendiri yang bilang berulang-ulang jangan pernah bosan. Ketika anakmu keluar dari zona amannya, dia akan kuat karena akar dari keluarga itu udah kuat, sangat kuat banget. Berulang-ulang mungkin anak bilang, itu dulu nasihatnya. Tapi ingat, ketika dia keluar dari rumah, nasihat itu dia akan ingat. Ketika dia punya masalah. Ya, jadi jika keluarga Kristen menyadari panggilannya adalah sebagai gambar Allah prima budi, maka seharusnya relasi hubungan yang dibangun melalui komunikasi dalam keluarga harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan. Dalam kehidupan keluarga Israel, sangat jelas dalam Ulangan ini dikatakan di mana teks tersebut menekankan apa? Bahwa orang tua harus mengajarkannya berulang-ulang atau terus-menerus keadaan apapun. Di sini orang tua harus berperan penting untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anggota keluarganya. Seperti keluarga pertama siapa? Adam dan Hawa. Jadi keluarga itu dibentuk bukan karena inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah. Keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Jadi dalam sebuah keluarga Kristen yang terdiri dari suami istri harus memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi yang harmonis. Untuk apa? Menjawab persoalan yang terjadi dalam keluarga Kristen. Tadi yang kita bahas, tingginya kepercayaan, banyaknya kriminal yang terjadi. Pelakunya itu anak remaja. Terus memberikan sebuah pemahaman yang baru tentang peran komunikasi dalam keluarga, khususnya bagi keluarga Kristen. Ini mampu meredam konflik yang terjadi dalam keluarga. Kalau kakak beradik berantem karena sudah komunikasi, maka ini bisa diredam. Gak ragu-ragu ngomong, aku gak suka cara adik begini, karena udah biasa komunikasi dengan orang tua. Meskipun kadang-kadang gak enak didengar. Mungkin kamu melakukan kesalahan yang kamu lakukan secara fatal. Kamu berani ngomong ke orang tua, karena kamu tahu kamu melakukan kebiasaan yang bisa mengambil solusi yang terbaik ketika kamu punya masalah. Mungkin itu membuat orang tua marah, tapi ingat, kamu
Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Paling gue jemputnya telat lagi. San, si Ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat Adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kalian bisa bentuk lingkaran, kerja kelompok ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti hasil presentasi kalian maju ke depan. Nanti juru bicaranya siapa dari kelompok cowok dan juru bicara dari kelompok cewek silakan. Silakan bentuk lingkaran ya. Oke, kerja kelompok.
Ya. Tadi kami menyimpulkan bahwa di suatu keluarga harus ada teladan yang baik, harus ada komunikasi yang baik. Maksudnya apa sih yang harus dikomunikasikan? Yaitu ada kabar, apa yang sedang dialami, terus juga bentuk perhatian dan cara penyampaian yang baik di suatu keluarga. Contohnya gimana? Contohnya itu penyampaian yang penuh dengan kasih. Contohnya gimana? Dengan ada yang tidak tinggi, dengan kata-kata yang baik, atau kata yang setidaknya tidak menyakiti hati orang tua. Dan di keluarga yang baik, sebagai keluarga Kristen yang baik, harus ada damai sejahtera di dalamnya. Maksudnya gimana? Harus ada penerimaan akan hal yang terjadi dalam keluarga tersebut gitu, dengan cara menggunakan kata-kata yang baik dan harus ada prasangka baik juga di dalam suatu keluarga itu. Contohnya seperti yang disampaikan Yohanes di Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau komunikasi di keluarga udah terlanjur hancur nih, cara buat memperbaikinya tuh gimana? Terus kira-kira siapa dulu yang harus bilang, orang tua atau anaknya dulu? Gitu sih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya siapa dulu yang harus gerak, yang sadar dulu siapa? Kalau misalnya orang tua dulu yang sadar ya udah. Kalau misalnya anaknya dulu yang sadar ya udah. Sebenarnya nggak ada yang harus duluan sih. Sebenarnya harus sadar dua-duanya dulu. Karena kalau misalnya orang tuanya sadar, anaknya nggak sadar, percuma. Tapi kalau anaknya sadar, orang tuanya nggak sadar juga percuma. Pada akhirnya harus ada yang sadar dulu dengan komunikasi yang udah jelek itu. Dan ingat, harus ada kasih di suatu keluarga itu. Kalau misalnya nggak, kepada kelompok 2. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari video tersebut, kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan kesalahpahaman satu sama lain. Solusinya, kita bisa memulai dari hal kecil dengan memperbaiki komunikasi keluarga yang hancur dengan cara mengurangi penggunaan gadget saat sedang berkumpul bersama keluarga dan jadikan Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan keluarga. 28 ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan solusinya kita bisa belajar untuk bisa terbuka kepada orang tua, mulai dari menceritakan kejadian apa saja yang terjadi selama sehari kita beraktivitas, bahkan kalau bisa saling bertukar cerita antara anak dan orang tua. Sekian, ada yang mau ditanya? Oke. Yang jawab April, Sylvie, Grace, ya, sama yang sudah ya semua Baby dan semuanya. Ya silakan Bapak Obed. Tadi kan Ya. Tadi kan pasti kesimpulin kan ini ya. Kalau kita mau bergaul dengan keluarga, jangan jauh-jauh ini kan yakin. Nah, itu kan kalau di dalam suatu keluarga. Tapi kalau di dalam sebuah hubungan itu gimana tuh? Kalau misalkan kan kita kan nggak tahu nih, misalkan kita orang tua, kita nggak tahu kalau kondisi anaknya kita lagi ngapain. Nah, kita nih gimana sih peran orang tua terhadap anak kita yang sedang bermasalah, terlebih lagi untuk pada ayah yang paling sering bekerja, yang tidak masuk dalam fungsi rumah. Yang paling penting itu kan seorang ibu ya. Nah, terus gimana tuh seorang ayah cara mengatasi masalah dari anak tersebut? Ya. Oke, Kak, dulu. Kira-kira seandainya kalau sebagai anak udah coba komunikasi ke orang tua, tapi orang tua enggan untuk berkomunikasi, itu gimana solusinya? Solusinya sih yang pertama kita
mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa supaya keluarga kita tuh dalam lindungan Tuhan, terus juga berkomunikasi sesama Tuhan lebih dekat lagi supaya keluarga kita tuh aman dan lindungan Tuhan, juga bisa dikasih jalan yang terbaik menurut Tuhan. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Ya, pertanyaan kalian yang bagus semua dan sangat keren ya. Itu terjadi di keluarga kita ya semua ya. Pertanyaan kalian. Jadi gini nih, kalau tadi pertanyaan kalian kalau ada ayah mungkin kesibukan, padatnya waktu, cari uang, sehingga tidak ada waktu untuk komunikasi dengan anak. Nah, ketika anak membutuhkan kasih sayang, maka peran anak di sini apa? Ketika anak ini berusaha pengen ngobrol sama orang tua, tapi orang tua nggak punya waktu, benar tadi kata teman kamu. Jadi kata doakan orang tua, doakan orang tuamu, jangan membenci atau mendendam. Karena komunikasi yang baik adalah mengenakan kasih seperti kata kelompok 1 tadi. Ya, doakan orang tuamu. Ketika orang tuamu nggak bisa kamu mungkin ngobrol, nggak bisa ngomong karena sibuknya. Ketika kamu berdoa, Tuhan bisa jamah nggak ada orang tua bisa. Mungkin saja orang tuamu lewat internet, lewat ada seminar-seminar, dia lihat ini. Bagaimana membangun hubungan anak dengan ayah. Dia melihat Tuhan jamah lewat film itu, bisa saja dia sadar bahwa komunikasiku dengan anakku nggak ada selama. Tuhan jamah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena apa? Kalau kita marah sama orang tua, kita nggak boleh. Kita harus tunduk pada orang tua. Hormati ayah ibu supaya lanjut tuh. Hukum Taurat yang keberapa? 5. Nggak ada di sana dikatakan hormati ayah ibumu bila baik. Nggak ada. Hormati ayah ibumu bila mereka mengasihi kamu, gak ada. Ini peraturannya mutlak. Hukum tahu. Apa yang dia lakukan? Dia bersihkan ayahnya, dia tidurkan, dia selimuti karena pemain udah gak sadar. Dia terus berdoa kepada ayahnya. Apakah ayahnya berubah? Berubah. Dia tetap menghormati ayahnya meskipun pemabuk, meskipun pemain judi, tapi dia tetap mengasihi ayahnya. Dan apa yang terjadi? Apakah ayat itu berubah? Lewat doa. Karena doa itu lebih besar dari apapun untuk merubah orang lain. Saya ulangan untuk kalian semua. Oke. Oke, terakhir next. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini adalah komunikasi keluarga adalah, siapa yang bisa jawab? Silakan Megan. Jadi menurut kelompok kami kesimpulannya adalah di keluarga harus tetap ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga tersebut, karena apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan cara berdoa, dan jika ada masalah apapun komunikasikanlah dengan baik, karena komunikasilah yang membuat kita menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan. Oke, Aju, silakan. Saya, Aju Eva. Ya, dari kesimpulannya saya sih, menurut saya dari komunikasi keluarga ya baik aja. Oke, teman-teman, Bapak. Ada lagi yang kasih pendapat? Oke. Jadi menurut saya kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini yaitu komunikasi itu adalah peran penting terhadap keluarga kita dan interaksi kepada orang lain juga, karena dengan keluarga kita akan menentukan kondisi kita pada hari ini dan juga untuk masa depan kita untuk kelanjutan nanti. Keren, oke, silakan. Saya harus berani komunikasi dengan keluarga. Iya, keren. Siapa lagi yang bisa? Ayo, Grace mungkin? Anugerah Tuhan ini.
bukan hanya tentang bicara, tetapi juga mendengar. Iya, Dewi? Menurut aku, komunikasi dalam keluarga sangat penting karena kunci hubungan yang harmonis dalam keluarga adalah komunikasi. Tentunya kita sekeluarga harus juga mendapatkan ilmu kepada Tuhan supaya keluarga kami diberkati dari Tuhan. Amin. April? Kalau menurut saya komunikasi dalam keluarga aktif dan di dalamnya terjadi proses penerimaan dan hubungan bagi setiap pribadi yang mendapat keluarga. Ini keren banget. Oke, silakan semuanya. Kalau diri sendiri mungkin karena itu bisa menjadi hal yang baik untuk tumbuh kembang si anak menghadapi segala masalah yang ada di hidup supaya tidak campur. Keren banget. Natasha? Kesimpulan saya menciptakan keluarga yang saya kenal dan memahami sesama manusia. Ya, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk ya. Silakan duduk KBMP hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali belajar tentang bagaimana menerapkan komunikasi dalam keluarga, tugas-tugas anggota keluarga. Ya, kalian kita belajar di rumah untuk materi selanjutnya. Oke? Baik, kita akan tutup di dalam doa. Ibu minta kepada Obed untuk pimpin kita doa. Hari ini komunikasi keluarga, bangunlah komunikasi dalam keluarga. Keluarga adalah pendiri yang pertama yang membangun komunikasi. Lewat komunikasi ini, maka hubungan anak dengan orang tua, suami dengan istri akan terjalin dengan baik dan konflik bisa diperkecil dengan mengenakan kasih, pengampunan yang berasal daripada Tuhan sehingga damai sejahtera mengalir dalam keluarga. Oke, sampai bertemu minggu depan dan kembali ke kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.